향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dela Astarina dengan NIM 202143532 dari kelas 6N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai metode kualitatif untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian SD dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian metode kualitatif. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian kualitatif ini dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian, kebenaran data, konstruksi fenomena, dan temuan hipotesis. Nah, selanjutnya yaitu masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian itu sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dan yang ketiga yaitu masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalah. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah adalah merupakan penyimpangan antara seharusnya dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan peneliti yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Selanjutnya, fokus penelitian metode kualitatif. Ada 4 fokus penelitian metode kualitatif. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Informan ini adalah lembaga bisnis, bisa manajer, supervisor, pelayan toko, pembeli, pakar ekonomi, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu atau organizing domain. Domain dalam bisnis bisa keuangan, modal, barang jasa, proses produksi bahan mentah, sistem pemasaran, iklan, pembeli, kebijakan, pemerintah, manajemen, dan sejenisnya. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dalam bisnis, misalnya menemukan metode penjualan baru yang lebih mudah, lebih menarik pelanggan, dan lebih hemat. Yang keempat, menetapkan fokus sebagai permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu ingin melengkapi dan memperluas teori yang pernah ada. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang digunakan adalah corrosive sampling dan snowball sampling.
Subversive sampling adalah teknik pengambilan sampling sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlah sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti. Nah, selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian yang utama adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif yang benar dan terjun ke lapangan. Penelitian yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi sendiri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsir data, memberi makna, dan membuat kesimpulan atas penemuannya. Materi yang terakhir yaitu tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan dengan setting ilmiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di tempat perbelanjaan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bisa dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dokumentasi, kuesioner atau angket, atau gabungan dari keempatnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai metode kualitatif. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.